Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ikhwan fillah rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan ini, kembali lagi kita bersama di Dzakir TV yang insya Allah akan membahas kajian-kajian pendek yang pada kesempatan ini kajian kita berjudul Cerminan Hidup Para Sahabat adalah gambaran kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan hidup para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga gambaran dalam bingkai kehidupan mereka sesungguhnya adalah pancaran sinar mentari syar'i yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar kalau kemudian cerminan hidup para sahabat harus kita jadikan sebagai bingkai di dalam kehidupan kita. Karena hal itulah yang akan membawa kita dan menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup dunia dan akan menghantarkan kita kepada keselamatan hidup di akhirat dalam surga Jannatun Naim. Nah, karena itulah ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kita agar apapun amalan yang kita lakukan, maka jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebagai standar contohnya. Karena gambaran dan cerminan hidup para sahabat sesungguhnya adalah wahyu. Apa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu, dan gambaran wahyu itu ada pada kehidupan para sahabat. Marilah kita bercermin kepadanya. Dakwah salaf adalah dakwah yang menjunjung tinggi amalan yang berdasarkan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, murni berusaha untuk selalu mencontohi mereka dalam setiap amalan ibadah. Kenapa? Sebelum dalil kita sampaikan, pepatah mengatakan, bila engkau ingin masuk surga, maka contohilah amalan orang-orang yang dijamin masuk surga. Siapakah mereka? Sahabat radhiyallahu anhum. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran sebagaimana terdapat dalam surah Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kalian wahai para sahabat, khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang ditampakkan oleh Allah kepada manusia, sehingga harus menjadi cerminan hidup mereka untuk mereka jadikan sebagai bingkai dalam kehidupan mereka untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Lihat, sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjelaskan itu. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, artinya sebaik-baik gambaran manusia dan cerminan manusia yang harus kau bingkai di dalam hidupmu untuk kau contohi adalah sahabat, kemudian tabi'in, dan kemudian atba'ut tabi'in. Sekali lagi, ikhwan, dalam kajian ini, dalam kajian manhaj ini selalu saya katakan, karena itu dakwah salaf hanya akan menawarkan kepada kita amalan yang betul-betul diamalkan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian gambaran contohnya adalah dari para sahabat radhiyallahu anhum, karena itu gambaran hidup orang-orang surga, karena amalan yang dilakukan oleh para sahabat adalah amalan yang merupakan gambaran hidup Rasulullah SAW dan cerminan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang salah bila kalian diajak pada dakwah salaf, dakwah yang hanya akan mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum? Adakah manusia yang paling baik yang dikumandangkan dalam Al-Quran selain dari para sahabat? Tidak ada. Adakah manusia, bangsa, suku yang paling mulia selain daripada yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang para sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in? Tidak ada. Salahkah bila kami hanya mau berkata, jangan pernah melakukan suatu amalan, ibadah, bila amalan ibadah itu tak pernah dicontohkan oleh bangsa manusia yang dijamin surga ini, oleh manusia yang dinobatkan sebagai manusia terbaik dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sekarang, andai Anda tak mau bersama, atau sebagian saja mau mengambil contoh, cerminan, gambaran hidup dari para sahabat, adakah kemudian itu terpuji? Adakah kemudian agama Anda mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tentu tidak. Kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, maka barang siapa yang cara beramalnya bersimpangan dengan Rasul dan bersimpangan dengan cara para sahabat, sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan mereka dalam kesesatan. Wa nuslihi jahannam, dan penghujung daripada perjalanan kesesatan itu adalah neraka. Wa sa'at masira, dan itu merupakan seburuk-buruk tempat. Dengarkan ikhwan, apa kata para ulama? Mana daripada ayat ini? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa may yukhalifur rasul wa yu'anidahu fima jaa'a bih, wa yu'aniduhu fima jaa'a bih, barang siapa yang beramalnya menyimpang, berbeda dengan cara Rasulullah SAW, dan kemudian bahkan berlawanan, ia melakukan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tidak pernah ada datang contoh itu dari Rasulullah SAW, maka min ba'di ma tabayyanul huda, setelah padahal sudah datang keterangan syariat-syariat yang datang dari Nabi telah ada padanya, bidalailil qur'aniyyati wal barahinin nabawiyah, dengan dalil-dalil Al-Quran dan petunjuk-petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa tarikuhum fi aqaidihim wa a'malihim, dan kemudian
wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, atau orang-orang itu tidak mengikuti jalan akidah dan amalan para sahabat, maka apa? Akan kami tinggalkan ia. Makhtarahu nafsahu wa nukhdiruhu fala nuwafiquhu lil khair. Maka kami akan tinggalkan dia dengan apa yang ia pilih, dan akan kami rendahkan dia sehingga dia tidak akan pernah bersama di dalam kebajikan. Wal'iyadzubillah. Makanya secara manhaj, jangan pernah gampangkan melakukan satu amalan ibadah bila kemudian amalan itu tidak pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Karena bila kita melakukannya, maka Allah akan meninggalkan kita. Dan bila kita melakukannya, berarti jalan yang kita tempuh adalah kesesatan. Dan penghujung daripada akhir perjalanan itu adalah neraka jahanam. Dan itu seburuk-buruk tempat tinggal. Singkatnya, taat beribadah pun tidak menjamin diri berada dalam surga, kecuali ibadah yang diatur atas dasar ilmu, yakni berdasarkan ilmu dan petunjuk yang datang dari Rasulullah SAW dan contoh dari para sahabat. Demikianlah kajian singkat di Dzakir TV, dan ikuti kajian selanjutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.